Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita ketemu di hari Jumat ini, hari Jumat akhir pekan dan buat kalangan umat Islam dianggap ini hari yang penuh barokah. Mudah-mudahan keberkahan buat juga melimpahi Anda semua di akhir pekan ini dan terbawa sampai nanti awal pekan hari Senin gitu ya. Tetap seperti biasa, kami ajak Anda untuk berbincang tentang membaca berita di balik berita bersama saya Hersu Bin Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin, amin. Mbak Agi, kalau saya usul ini pasti yang topik utama itu soal Mhm. perubahan sikap dari PDIP ya. Artinya sebenarnya ada koreksi, ada ralat dari pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang dilakukan oleh Puan gitu ya, berkaitan dengan Mhm. soal food estate dan Ya. sebagainya itu. Dan saya Mhm. kira ini sebenarnya dari situ kita bisa membawa satu kesimpulan bahwa bagaimanapun juga PDIP itu menyadari sekarang posisinya dia terpojok, hanya sendirian dan caranya untuk regain itu tidak ada lain harus kembali merangkul Jokowi gitu ya. Walaupun semua pengamat, semua media juga Mhm. sudah melihat realitasnya ya Pak Jokowi itu sudah meninggalkan Ibu Megawati gitu. Tapi kelihatannya kalau lihat dari pernyataan-pernyataannya Puan Maharani ini ya mereka Mhm. berusaha menarik kembali Pak Jokowi gitu ya Pak ya. Betul. Betul. Iya, kalau kita melihat tuh seperti itu ya Mas Hersu. Dan kita melihat dalam hal ini Puan ini seperti apa ya? Sekarang lebih sabar begitu Ya kan? bermetamorfosa ya lah gitu ya, bermetamorfosa yang tadinya kan citranya Puan itu kan matiin mic gitu ya, kalau sama wartawan Mhm. jutek gitu ya, kesannya kan Iya, begitu selama ini. Tapi betul. kalau kita amati sebenarnya luar biasa perubahan Puan Maharani itu, makanya banyak Mhm. orang nggak kaget juga ya, sebenarnya lebih pantas Puan ini kelihatannya yang jadi calon presidennya gitu ketimbang Ganjar gitu ya. Karena kok saya Iya. terkejut melihat perubahan-perubahan manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Puan Maharani. Nah saya kira itu topik yang akan kita bahas, tapi ada soal-soal lain berkaitan juga tentu karena ini kita bicara soal pilpres ya, kita bicara kontestasi itu termasuk bagaimana Mhm. orang yang selalu masih mempertanyakan bagaimana sikap Anies Baswedan terhadap IKN dan sebagainya, itu saya kira nanti kita akan Mhm. jadi Mhm. perbincangan kita. Tapi topik Mhm. utama kita ada soal soal perubahan sikap PDIP terhadap Pak Jokowi. Saya kira itu ya Mbak Agi ya. Iya, mungkin kita bisa tambah juga dengan belakangan ini kan memang hasil survei dari lembaga survei begitu, tapi ini tidak hanya satu saja Mas Hersu. Jadi sudah banyak begitu ya lembaga survei yang lebih mengunggulkan Gerindra daripada PDIP begitu kan Jadi secara. bukan hanya Prabowo terhadap Ganjar, tapi juga Gerindra itu disebut-sebut sekarang elektabilitasnya lebih tinggi dari PDIP. Saya kira Betul. oke, meskipun kita dengan catatan kita harus ada skeptisisme terhadap lembaga survei ya. Itu harus Mhm. selalu kita ingatkan itu ya Mbak, karena Anda Iya. mesti mulai cermati siapa lembaga-lembaga surveinya yang mengunggulkan itu. Kalau lembaganya yang Mhm. ono, ya kita mungkin nggak kaget. Kalau yang ini, ya mungkin kita jadi tanda tanya gitu kan Mbak ya. Iya iya, dan itu menjadi ramai Mas Hersu, Hmm. karena, itu dinyatakan oleh Hasto pada saat kemarin dia memimpin upacara kemerdekaan, Hmm. di PDIP ya, di Hmm. kantor PDIP sendiri. Kan biasanya kan dulu kalau di zaman Pak SBY begitu, Ibu Mega itu tidak mau datang ke istana begitu, sehingga memimpin upacara kemerdekaan di kalangan sendiri. Tapi kali ini kan Ibu Mega kemarin kita lihat juga, hadir begitu di istana. Jadi, yang memimpin adalah Hasto dan Hasto mengatakan demikian, dia menyinggung soal bahwa jadi pemimpin itu harus jujur begitu. Kalau tidak Hmm. jujur maka akan ada karma politik. Dan salah Hmm. satu kejujurannya itu adalah tidak memanipulasi angka elektabilitas. Itu kemudian menjadi pertanyaan, siapa nih? Menyasar kepada siapa? Siapa yang disindir tentang telah memanipulasi angka elektabilitas begitu. Tapi Ya, kalau sebenarnya kita melihat kecenderungan terakhir ini sepertinya ini mengarah kepada Gerindra dan Pak Prabowo. ya, oke. Mari kita mulai. Mhm. Kita mulai dengan statement dari Mbak Puan. Ada dua yang saya ingin highlight, tapi saya kira nanti mungkin kalau ada Mbak Agi perlu menambahkan tolong disampaikan. Mhm. Pertama adalah soal sikap Puan yang secara tidak langsung meralat apa yang dinyatakan Hasto tentang food estate, Mhm. ya. Karena kan kita ingat kemarin bahwa Hasto itu menyatakan bahwa food estate itu merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan, gitu ya. Dan Mhm. sebenarnya ucapan Hasto ini tidak terlalu salah-salah amat kalau kita Ya, menyimak apa yang dinyatakan oleh berbagai lembaga lingkungan hidup ya, mulai dari betul. Greenpeace, Mhm. mulai dari sampai Walhi dan beberapa lembaga lainnya itu kan betul-betul menyoroti
soal Mhm. food estate, terutama yang di Kalimantan Tengah itu ya Mbak, yang Mhm. kerusakan alamnya terlihat sekali, dan mereka bahkan membuat video-video khusus ya Mbak soal soal Betul. apa yang terjadi di Kalimantan Tengah itu, dan itu Mhm. kebetulan dikelola di bawah Kementerian Pertahanan kan. Food estate ini yang mesti kita ingatkan, itu program Pak Jokowi, tapi leading Mhm. sektornya itu adalah Kementerian Pertanian, gitu ya. Mhm. Jadi proyeknya tidak hanya satu, ada di Mhm. beberapa tempat, itu ada di Lampung, ada di Mhm. NTT, ada di Kalimantan Tengah, bahkan ada di Papua gitu. Dan Betul. Menteri Pertanian sudah secara tegas sudah menyatakan bahwa nggak ada persoalan yang di bawah yang kita kelola kan begitu. Sementara Mhm. Pak Prabowo hanya menyatakan menjawab pendek, apa benar? Gimana sih kalimatnya? Pokoknya pendek sekali lah Ah, begitu. yang benar Ah gitu. yang benar, oh ya, ah yang benar kalimatnya Pak. Hanya itu saja ya. Sementara Muzani itu langsung secara telak menyatakan bahwa oh itu kan itu proyeknya bukannya proyeknya Pak Prabowo, Mhm. itu proyek dari pemerintah Pak Jokowi, dan kata Betul. dia menteri itu tidak punya visi. Ini memang betul gitu, betul, visinya adalah visi presiden. Dan Mhm. ketika Pak Prabowo menjalankan itu sebagai Menteri Pertahanan, tapi ngurusin soal pertanian, itu juga Mhm. menjalankan dari visi misi, implementasi dari visi misi Pak Jokowi Ma'ruf. Itu kan begitu ya. Nah, Mhm. waktu itu kan kita tahu loh, kok Hasto nyerang ini, meskipun kita tahu maksudnya dia menyerang Pak Prabowo, jelas yang dituju oleh Iya, Hasto, tapi betul. itu kan dampaknya langsung ke Pak Jokowi. Kan gitu ya, Mbak ya? Mhm. Betul, betul. Ya. Mhm. Jadi memang kejadian seperti itu, memang banyak, terkejut begitu ya, dan kemudian ada sanggahan juga misalnya dari Pak Muldoko begitu, dia mengatakan ya kalau untuk food estate itu harus dilihatnya tidak bisa sekarang langsung berhasil, harus 6, 7 kali panen, maka itu akan, menjadi, sebuah circle begitu ya, dan Ya. kemudian baru akan berhasil menurut dia demikian. Nah, dalam hal ini saya rasa Pak Muldoko mengatakan demikian demikian dia sebagai Yes. ketua HKTI begitu ya, Nah, dan oke. Ya, itu iya. yang pertama, nanti kita elaborasi lagi. Yang kedua, Mhm. itu perkembangan terbaru adalah kan Hasto itu sudah dengan tegas menyatakan dia menolak batas usia Mhm. 30 calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun dijadikan 35 tahun. Padahal itu kan Hasto Betul. tegas dulu, yang ada dijalankan lah. Maksudnya sekarang kalau 40 Mhm. tahun yang 40 tahun. Dan kemudian Mhm. waktu itu jelas orang, oh ini maksudnya tentu pasti mengarah dia menolak Gibran sebagai calon wakil Betul. presidennya. Dan Mhm. Gibran menyatakan kalau partai memutuskan menolak ya saya juga nolak, kan begitu Gibran waktu itu Mhm. menyatakan. Mhm. Dan tetapi ini kemudian diralat juga ini oleh Mbak Puan Puan. Maharani, yang dia menyatakan dia kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan Mhm. menerima gugatan judicial review dari batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 menjadi 35 tahun, ya Mhm. terbuka peluang bahwa Gibran itu bisa menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Jadi dua soal ini saja menurut saya itu menunjukkan satu, ya semua pernyataan ini kita bisa anggap kalau begitu berarti blunder dong apa yang dinyatakan statement-statement dari Hasto ini. Ya. Mhm. Belum lagi nanti, tapi kita tidak akan bahas, Anda bisa nontonnya di Rocky Gerung Official soal salam merdeka itu, salam kemerdekaan itu yang dia sekarang juga berbeda pendapat dengan Anies, dan menunjukkan bahwa di situ Hasto juga salah juga penjelasannya gitu ya. Nah, tapi itu nggak kita bahas di sini. Anda bisa nonton di Rocky Gerung Official itu yang Mhm. penjelasan soal itu. Nah, dua itu saja itu menunjukkan menurut saya, satu itu bahwa Hasto blunder dan kemudian pernyataan-pernyataan diralat. Tetapi di luar itu yang kita bisa simpulkan, ini kelihatannya terjadi perubahan strategi dari PDIP kan, dia Iya. tetap berharap merangkul Pak Jokowi pada Mhm. Pilpres 2024 Mhm. nanti. Dan kelihatannya mereka menyadari memang tanpa Pak Jokowi ya PDIP meskipun bilang biasa dikeroyok nggak akan menang. Itu rencana mereka hat trick, menang pemilu 3 kali dan Pilpres 3 kali, kayaknya nggak terwujud. Kalau saya melihatnya dari sisi itu Mbak, atau ada tambahan lain yang dari sisi yang blundernya tadi? Mhm. Iya, kalau saya melihat juga, hampir sama dengan Mas Hersu seperti tadi begitu ya, dengan penerimaan seperti ini yang dikatakan oleh Mbak Puan, yaitu dengan bahwa kalau seandainya dikabulkan di, Mahkamah Konstitusi soal usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun, artinya, usia Gibran itu kan memenuhi syarat. Dan kemudian dari sebelumnya yang kita dengar begitu dari, pihak dari di dalam PDIP sendiri begitu kan, terus kemudian juga, hasil investigasi dari teman-teman media begitu, memperlihatkan bahwa
dari PDIP sendiri sebetulnya tidak ingin mengambil cawapres dari Ganjar itu yang masih berusia muda begitu, yang akhirnya nanti akan ya istilahnya memelihara anak macan lah begitu ya, yang nantinya ketika 5 tahun yang akan datang dia akan memiliki atau kesempatan gitu dia membangun kekuasaan atau dia terus kemudian menjadi semakin kuat dan dia akan punya potensi untuk menjadi capres begitu, atau bisa juga Ganjar apabila terpilih begitu akan menjadi presiden selama 10 tahun dan kemudian yang berikutnya akan diambil begitu oleh si cawapres yang usianya masih muda tersebut begitu. Makanya kalau untuk Erik dan Sandiaga itu kan pihak PDIP sampai sekarang belum juga memutuskan, katanya juga salah satu pertimbangannya adalah itu karena mereka memilihkan begitu Mas Hersu Ya, untuk kemudian mengambil alih capres. Tapi dengan Gibran ini sepertinya kok sekarang ya sepertinya mereka membangun strategi baru dan kita melihat PDIP ini galau betul begitu ya. Jadi ya. Karena akhirnya kalau kita resah lihat, begitu. ya, kalau kita lihat pakemnya, mumpung ngomongin soal capres muda dan Mhm, tidak muda itu, kalau kita lihat pakemnya, ya kelihatannya pakem mhm, Ibu Megawati kan yang menentukan calon betul. wakil presiden ini Ibu Megawati. Coba kita lihat Pak Jokowi dulu dengan Pak Yusuf Kala, perpasangannya Mhm, kan yang dulu ya. betul. Artinya Pak Yusuf Mhm, Kala ini sudah lebih lebih tua usianya mhm, dibandingkan dengan mhm, Pak Jokowi, dan nggak mungkin dia calon presiden lagi. Dan jangan mhm, lupa bahwa Pak Yusuf Kala ini latar belakangnya Nahdien loh. Banyak orang mhm. yang mungkin nggak menyadari bahwa Nggak nggak ngeh. Pak Yusuf Kala ini Mhm, selain representasi Indonesia Timur juga dia Nahdien gitu ya. mhm, Dan kemudian terulang lagi kan kasusnya waktu dengan Pak Jokowi yang periode kedua, tadinya dengan Pak Mahfud MD, tapi kan kemudian diganti dengan sekarang ini Kiai Ma'ruf Ma'ruf Amin. Amin, Pak Ma'ruf Amin. Itu juga usianya lebih sepuh. Jadi memang tidak akan jadi kompetitor. Saya mendengar sebenarnya tadinya Ganjar Pranowo itu yang diincar itu adalah Rois Am PBNU, Miftahul Mhm, Ahyar, ya yang diminta oleh mhm, yang tadinya jadi target itu. Tapi kan mhm, Kiai Miftahul Ahyar ini orang yang nggak tertarik dengan politik, karena beliau ketika ditetapkan menjadi Rois Am PBNU saja kan, dan kemudian diminta mundur sebagai ketua MUI, beliau langsung mundur gitu ya. mhm, Buru-buru dia aja mundur, masa tiba-tiba calon wakil presiden. Nah, betul. karena Pak Miftahul Ahyar waktu itu kelihatan nggak bersedia, makanya muncul nama, kita ingat ya, nama Profesor Nazarudin Umar ini ya, Mhm, besar iya. Masjid. Ini kan dia NU juga, tetapi beliau kelihatannya mungkin karena pertimbangan dia orang Indonesia Timur, dan saya kira mungkin juga kurang grip-nya di NU, mungkin kurang kuat, jadi nggak jadi nama Mhm, itu. Makanya belakangan ini kan kita lihat kenapa Ganjar kemudian banyak melakukan safari ke tokoh-tokoh sepuh NU, itu kan sebenarnya dalam rangka itu gitu ya. ya. Jadi nggak terlalu salah kalau orang menyebut, kalau kemudian tiba-tiba dia seperti katakan oleh Puan melirik Gibran, saya kira itu betul-betul pertimbangan-pertimbangan tadi itu dikesampingkan semua soal Mhm, tua muda. Yang penting pokoknya menang dulu. Itu iya, kelihatannya begitu, karena betul. dia menyadari bahwa ya, memang Ganjar nggak bisa mendatangkan elektabilitas. Justru Mhm, Ganjar ini kan kita mesti jujur, dari sisi sebagai seorang kepala daerah yang akan segera mengakhiri jabatannya, nggak bisa dikapitalisasi, ya iya. kan? Prestasinya Mhm, nggak punya prestasi, yang mhm, ini yang ngomong bukan kita ya, yang ngomong itu kader PDIP sendiri, yang ngomong itu mhm. Trimedia Panjaitan, ya Media. kan? Dia yang Mhm, betul. sudah di sebuah talk show di TV One kan dia jelas menunjukkan bahwa coba tunjukin apa prestasi dari Ganjar Pranowo. Nanti dikira kita Mhm, fitnah, nggak, kita minjem aja pernyataan dari Trimedia. Kan jadi susah. mhm, Beda dengan Anies gitu. Yang Anies ini saya kira mhm, begitu dapat tiket dia mudah dikapitalisasi. Kalau Ganjar nggak bisa. Nah, dia mhm, betul-betul waktu itu dia bertumpu pada aura dari Jokowi sebagai menerus the next Jokowi kan begitu. Nah, mhm, ketika Pak Jokowi tidak bersama lagi dengan Ganjar dan PDIP, ya berat untuk mengkapitalisasinya itu, apalagi sekarang ini dia dia PDIP cuman dapat partner di parlemen itu dengan P3, yang juga nggak akan nambah elektabilitasnya karena mayoritas pemilihnya P3 itu ya mhm, memilih Anies, yang kedua mhm, memilih Prabowo, dan itu pun jumlah suaranya juga nggak besar kan, karena kursi P3 sekarang betul. kan cuma 19 di parlemen. Jadi saya kira ini makanya kita tadi sebut hebat nih Mbak Puan ya, bisa sangat dingin manuvernya dia, Betul. menyampingkan soal-soal baperan gitu. Termasuk Mhm, kita ingat kan bagaimana dia bertemu dengan Agus Harimurti, yang mhm, kata betul. Hasto juga nggak mungkin berkoalisi Mhm, dengan Demokrat dan PKS, cuman dia belum bertemu di PKS saja. Kemudian bertemu Pak Erlangga Hartarto, mhm, bayangkan itu ya, dan mhm, juga bertemu mhm, dengan Caimin.
Dan Mhm. ketika Pak Airlangga Hartarto pun sudah memutuskan untuk mendeklarasikan Prabowo Subianto, dia bilang itu kan baru belum pernikahan, belum menuju ke belum nikah kok, itu baru baru pertunangan saja kata dia. Jadi ini prinsip selama janur kuning belum melengkung ya belum. Jadi, ini hebat. Mhm. Kita mesti Ya. akui Mbak Puan sekarang ini metamorfosenya luar biasa nih, Mbak. Mhm. Iya, kita melihat Mbak Puan ini tidak berevolusi, tapi berevolusi begitu ya. Revolusi ya ini ya. Ya, Saya melakukan nyebutnya metamorfose. iya. Ya. Melakukan revolusi dalam waktu singkat dan dia memang dipercaya oleh Megawati kan sebagai tim pemenangannya ya dari Ganjar. Tapi dalam hal ini kita melihat kapasitas dia dari dibanding dengan Ganjar itu melesat jauh lebih Jauh, besar jauh, gitu jauh kan. sekali ya. Jauh sekali begitu. Jadi dia bisa menghadapi para pemimpin partai lain, ketemu dengan ketua-ketua umum baik yang muda maupun yang lebih tua begitu. Dan kemudian dia juga berusaha merangkul, dia tidak baperan dan juga tidak cepat marah. Seperti dengan Golkar itu tadi begitu kan, dia mengatakan seperti yang dikatakan Mas Hersu, yaitu bahwa belum ada pernikahan, jadi masih ada harapan begitu. Begitupun dengan PAN, dia mengatakan demikian karena sampai saat ini walaupun PAN itu sudah berkoalisi dengan Prabowo, tapi dia masih tetap memperhitungkan nama Erick Thohir itu sebagai satu dari 5 cawapresnya Ganjar yang masih terus digodok begitu. Dia mengatakan demikian dan kemudian juga dijawab oleh Erlangga, dia mengatakan bahwa sebetulnya dengan Prabowo atau dengan Gerindra, koalisi antara Golkar dengan Gerindra ini sudah sejak 1 tahun yang lalu dibicarakan. Jadi bukan ujuk-ujuk atau bukan waktu sekarang saja begitu kan. Tapi kenapa bikin tim teknis penjajakan koalisi dengan PDIP? Iya iya betul, karena waktu saya rasa ya itu tadi, ada masalah sandera begitu ya, terus merasa terpojok begitu, dan karena memang ada kasus sehingga saat itu kemudian, dia mengatakan, demikian dan langkah itu adalah sebagai langkah transisi saya rasa ya, sementara dia menyusun strategi yang lain dari Golkar begitu kan. Nah ini memang, dan apa yang dikatakan kita sambung lagi ya dengan Mbak Puan yang mengcounter apa yang dikatakan oleh Hasto begitu soal food estate. Mbak Puan mengatakan bahwa itu masih terlalu jauh ya soal kejahatan lingkungan itu yang dituduhkan oleh Hasto. Iya, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Ini kan soalnya bijak betul begitu. Jadi bahwa tidak langsung menjudge gitu walaupun ini mengarahnya adalah kepada Prabowo kan sudah jelas ini lawan politik atau lawan besar begitu. Hmm. Tapi dia melihat bahwa Tapi iya kayak ini bola yang terjadi biliar di kan Mbak, lapangan. begitu bolanya disodok ke Pak Prabowo, mantulnya ke Pak Jokowi lagi kan begitu, itu Betul yang betul. Ya kayak betul. coba diperbaiki oleh Puan itu gitu. Oh, iya betul diperbaiki oleh Puan diksinya begitu. Dan kemudian ini kan juga karena seperti menyerang diri sendiri karena, memang kan, PDIP juga ada di dalam kabinet dan kemudian Hasto juga memperbaiki lagi apa yang dia katakan, dia mengatakan bahwa, sudah betul visi misinya presiden soal membangun, food estate tersebut, tapi yang salah adalah implementasinya, yang dimaksudkan implementasi oleh Prabowo tentu saja. Jadi dia tetap mengatakan, demikian begitu Mas Hersu. Nah ini tetap saja menjadi blunder begitu bagi Hasto dan kemudian Nah, apalagi ketika mengatakan itu, Hasto mengatakan demikian Mas Hersu. padahal kan kita tahu juga Mbak Agi, kan sebenarnya ada Mhm, operasi-operasi sebenarnya untuk bagaimana kalau kita menjadikan Ganjar Pranowo berpasangan dengan Pak Prabowo juga begitu kan, ya itu betul, yang ada operasi itu, betul. saya kira yang dijaga itu oleh Mbak Puan, dan menurut saya sih ketimbang Ganjar yang ke Pak Prabowo ya lebih baik Mbak Puan yang terjadi ke Pak Prabowo, jauh lebih Iya, mantap kan begitu ya. lebih mantap, iya betul dan kemudian juga menjadi lebih aman bagi PDIP ke depannya, Ya. sesuai dengan, keinginan Ibu Mega juga begitu kan ya. Nah, kemudian yang tadi saya meneruskan apa yang dikatakan oleh Hasto, ini jadi memang ambigu begitu ya. Hasto ini memang dalam keadaan bingung sih Mas Hersu, karena memang kalau media, wartawan itu kan ngejarnya kepada Hasto, karena dia lebih gampang untuk ditemui begitu. Dan kemudian Hasto juga, mengatakan dalam soal implementasi tadi, karena kan kita tahu seperti manufaktur itu kan juga loh visi misinya memang Pak Jokowi, tapi dalam implementasinya saat ini banyak sekali ya BUMN karya yang kemudian ada yang dimatikan, kemudian yang terlilit utang besar dan sebagainya dan wartawan juga menanyakan itu begitu. Dan Hasto mengatakan bahwa ya kalau maaf bukan manufaktur tapi infrastruktur. Ya dia mengatakan bahwa kalau infrastruktur itu juga visi misinya Pak Jokowi dan kemudian Pak Jokowi visi misi yang baik begitu dan kemudian diimplementasikan dengan bagus juga. Nah, padahal kita tahu keadaannya seperti apa. Jadi dalam hal ini ambigu begitu ya dalam melihat food estate dan kemudian yang infrastruktur. Nah, kemarin kita kan
membicarakan soal Pak Basuki Mulyono yang mencium tangan Ibu Mega begitu Mas Hersu. Setelah saya telusuri dan juga ada informasi ternyata memang Pak Basuki ini memang orang PDIP begitu. Dia memiliki KTA PDIP, jadi dia memang orang partai dan kemudian Hasto mengatakan bahwa Pak Basuki ini adalah kader PDIP, dia punya KTA dan kemudian dulu pada pemerintahan pertama Pak Jokowi tahun 2014 pun yang mengusulkan untuk Pak Basuki menjadi menteri itu adalah Ibu Mega begitu. Dia mengatakan demikian. Jadi kemarin wajar ya kalau kemudian dia lari mencium tangan Ibu Mega. Berlari cium tangan gitu ya karena pernah dijadikan 2 periode. Tapi dia kelihatannya juga bisa satu kader PDIP yang bisa mendekat dengan Pak Jokowi gitu ya, sangat dekat sekali ya kan, jadi orang kepercayaan Pak Jokowi juga kan gitu ya. Betul, kalau kita melihat dia mungkin hampir sama dengan Pramono Anung begitu ya. Jadi orang dekat yang mengetahui begitu di dalam begitu dan kemudian juga mengerjakan begitu ya. Kalau orang melihatnya dia seolah-olah sebagai teknokrat murni begitu kan, tapi ternyata di balik itu karena setelah kita melihat gitu jejak digitalnya Pak Basuki ini banyak misalnya di sekolah PDIP dia juga datang ke sana. Terus kemudian ada rakernas, dia malah datang yang paling pagi dalam acara rakernas itu begitu. Jadi pada kegiatan-kegiatan PDIP pun dia tidak hanya sekedar kader yang menjadi menteri, tapi dia juga aktif di sana. Nah, Oke. kalau melihat ini ya itu hanya sekedar tambahan ya, sekedar Oke, selingan. nah, sekarang kita melihat balik ya. Artinya infrastruktur ini kenapa infrastruktur selama ini juga tidak pernah menjadi masalah, padahal di situ juga banyak masalah ya, karena Ya. salah satunya karena Pak Basuki adalah kader PDIP juga. Oke, sekarang kita balik lagi ya ke soal tadi ya peta ini ke soal bahwa merebut Pak Jokowi ini, jadi berebut Pak Ya. Jokowi lah antara PDIP dengan Gerindra, dengan antara Prabowo dengan Ibu Mega ini sedang berebut Pak Jokowi, dan operator utamanya sekarang kelihatannya Puan Maharani ya kalau kita lihat. Nah ini sangat menarik kalau kemarin kan kita singgung kenapa Pak Jokowi kok pidatonya di sidang MPR kemarin itu menyinggung ada foto-foto calon presiden yang memajang fotonya di mana-mana sampai ke desa-desa, dan orang kemudian menafsirkan ini kan yang dimaksud adalah Pak Prabowo kan begitu kan. Nah ini kan kemudian orang jadi kita ingat juga kemarin membahas soal Romi bahwa Pak Jokowi itu kalau ngasih sen kanan itu berarti belok kiri. Ini saya kira ini bisa membingungkan apa yang dan ini menurut saya manuver dari Puan ini cerdas sekali gitu, dan dia bisa membaca psikologinya Pak Jokowi, karena menurut saya jujur ini kalau kalkulasinya ya mau hitung-hitungan untuk masa depan dinasti, jelas Pak Jokowi itu bagaimanapun pasti lebih akan nyaman kalau dia bersama dengan PDIP kan gitu ya. Tetapi kan selama ini kesannya Pak Jokowi itu diremehkan gitu di PDIP karena dia dianggap dia cuma petugas partai, sementara dengan Pak Prabowo kan sangat diwongke. Pak Prabowo bagaimana menyatakan bahwa dia tidak malu-malu menyatakan dia akan meneruskan program-program Presiden Jokowi, dan kemudian menyatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah presiden yang betul-betul mengimplementasikan ekonomi Pancasila. Pokoknya ini sundul langit lah. Nah ini kira-kira pujian Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Nah jelas siapa yang nggak nyaman Mbak kalau diperlakukan semacam itu. Nah sekarang bagaimana, tawaran apa yang bisa disampaikan oleh Puan Maharani ke Pak Jokowi supaya dia merasa lebih nyaman lagi? Apalagi kalau kemudian Nikolnya kan sama-sama tinggi nih. Kalau Pak Prabowo juga disebut sudah melamar Gibran, sekarang juga Mbak Puan Maharani juga menyatakan bisa kok jadi wakilnya Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden. Ini kan menarik ini. Jadi saling lempar bonus atau lempar hadiah ini untuk menarik Pak Jokowi gitu. Kira-kira kalau kamu beli 1 di sini dapat 3, di saya dapat 4 lah kira-kira gitu. Iya, jadi mau tidak mau dalam hal ini saat ini ya PDIP lewat Mbak Puan itu mengikuti keinginan gitu atau mengalun bersama Pak Jokowi begitu. Kalau yang sebelumnya itu dari PDIP itu seperti ada tentangan, bahkan Gibran tidak mendapatkan surat undangan untuk konsolidasi PDIP di DPD Jawa Tengah begitu ya, misalnya seperti itu. Dan tapi kalau saat ini kita melihat ini ya mengalun itu tadi, Pak Jokowi arahnya kemana diikuti. Seperti misalnya kemarin di pembacaan nota keuangan di gedung DPR MPR tanggal 16 Agustus kemarin. Walaupun sudah dikritik seperti itu oleh Hasto, tapi kan ternyata Pak Jokowi juga tetap membacakan begitu bahwa
anggaran untuk ketahanan pangan itu malah naik begitu, Food yaitu estate ya. sekitar ya 108,8 triliun rupiah begitu. Dan di dalamnya itu termasuk adalah untuk food estate. Artinya food estate itu akan terus dikerjakan, malah justru akan dikerjakan dengan lebih intensif lagi begitu. Jadi artinya apa yang dikatakan protes dari PDIP atau penilaian dari PDIP sebelumnya itu tidak dinotis gitu ya, tidak diabaikan lah begitu oleh Pak Jokowi, walaupun protes itu adalah soal menterinya yang tidak bekerja dengan baik apa dan implementasinya yang tidak yang buruk begitu kan. Tapi ternyata Pak Jokowi sebagai seorang presiden kan harusnya misalnya sependapat dengan PDIP dia bisa menegur begitu kan. Tapi sejauh ini kan tidak, Mas Herstu, dan Ya, kemudian itu tetap akan dikerjakan itu artinya dengan dana yang besar pula begitu kan. Jadi ya mau nggak mau PDIP yang tidak dinotis tadi, yang tidak di yang apa sarannya itu tidak didengarkan itu tadi, ya mau tidak mau sekarang ya. harus Dan mengalun satu lagi bersama Pak perbedaannya Jokowi. ya, kan Puan ini tidak konfrontatif terhadap Mhm. Pak Prabowo, begitu ya. Iya. Sementara Hasto konfrontatif kan, selain food Mhm, estate dia betul. juga menyinggung soal deklarasi di museum, ya, yang dia Mhm. menyatakan belum jadi presiden saja udah melanggar aturan gitu kan. Kira-kira apalagi kalau jadi presiden, gitulah kira-kira yang ingin pesan yang disampaikan oleh Hasto. Dan ini juga kan dilaporkan oleh Ganjarian Spartan ke Bawaslu begitu ya. Dan Mhm. saya membaca pernyataan dari ini Habibur Rahman itu apa ya, divisi hukum ya saya kira di, Iya. di Gerindra, dan dia pokoknya wakil ketua komisi 3 dari Gerindra yang menyatakan kan sekarang belum jadi calon wakil presiden, belum didaftar, maksudnya belum didaftarkan di KPU sebagai calon wakil presiden. Jadi Mhm. ya nggak ada Mhm. ketentuan pelanggaran. Saya kira Mhm. sebenarnya apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman juga secara legal formal iya betul gitu. Mhm. Mhm. Tapi apa yang Mhm. disampaikan oleh Hasto itu dalam tataran itu sebagai etika lah kayak gitu ya. Itu yang ya, tapi menarik Mbak. Jadi kelihatan sekali bahwa memang sekarang itu PDIP itu melihat Prabowo itu sebagai kompetitor. Kan tadinya orang kan terlalu membayangkan bahwa ya antara P3 lagi, antara PDIP dengan Mhm. dengan Pak Prabowo ini nanti tinggal bagi-bagi atur aja lah, kita sama-sama maju Mhm. berdua gitu, hanya dua calon, nanti siapa yang menang ya yang kalah tetap dirangkul. Kalau kayak gini kayaknya berat, ini bisa baku bunuh ini antara, dalam artian dari sisi politik ya, bisa baku bunuh antara Mhm. Mhm. PDIP dengan Gerindra, Mbak. Apalagi kemudian Mhm. lembaga survei kalau Anda tadi sebut menyatakan, merilis bahwa sekarang elektabilitas Gerindra itu lebih tinggi dari PDIP, kan ini bisa dilihat juga sebagai ngomporin kemarahan PDIP dong. Kan gitu ya. Coba Iya, iya. udah presidennya nggak dapet, anunya kalah lagi kan, hat-tricknya bagaimana itu nanti kan gitu. Iya, benar sekali. Jadi, pernyataan dari Habibur Rahman tadi yang disebutkan oleh Mas Herssu begitu sebetulnya itu membalikkan sendiri, pernyataan dari kalangan PDIP sendiri. Ini kan banyak protes ketika itu, ketika, Ganjar gitu melakukan kampanye dini begitu kan, bisa dikatakan demikianlah. Bahkan, banyak sekali video misalnya, di mana relawan Ganjar itu melakukan door to door gitu, membagikan sembako begitu. Terus kemudian, juga, banyak di luar Jawa begitu ya, ada kejadian misalnya itu ada anak kecil yang ikut kampanye atau guru begitu kan ya, tentunya guru ini juga ada di antaranya yang ASN begitu kan. Dan kemudian ini ketika dilaporkan ke Bawaslu kan Bawaslu-nya mengatakan bahwa sekarang ini belum kampanye. Jadi bagaimana bisa mereka memproses karena untuk saat ini ya Bawaslu itu relatif belum bekerja lah begitu. Nah, ketika sekarang kemudian laporan itu tertuju kepada Gerindra ya itu tadi jawaban oleh Habibur Rahman itu merupakan copy copy paste gitu ya, copy paste dari apa yang dikatakan oleh PDIP bahwa sekarang belum kampanye. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan kawan-kawan dengan partai lain yang menjadi koalisinya itu ya tentu bukan bagian dari kampanye begitu. Kalau seandainya itu dilaporkan sebagai kegiatan politik begitu kan. Yes. Nah, iya, terus kemudian soal elektabilitas tadi Mas Herssu, ini tajam betul loh apa yang dikatakan oleh Hasto. Walaupun lagi-lagi dia tidak menyebut nama tapi dengan dia mengatakan bahwa pada saat peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kemarin dia mengatakan bahwa pemimpin yang tidak jujur maka akan ada karma politik yang akan mengenainya. Dan kemudian juga pemimpin yang tidak jujur gitu dia menyebutkan sebagai memanipulasi elektabilitas gitu. Itu salah satu ketidakjujuran yang dilakukan oleh pemimpin dan itu sangat-sangat tidak baik. Dia akan mendapatkan karma politik. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang melakukan yang begitu mengganggu PDIP begitu ya, membuat
mereka gusar gitu, sudah melakukan manipulasi elektabilitas. Ya tentunya belakangan ini yang ramai Mas Hersu, sebagai hasil survei begitu kan, yang mengatakan ada misalnya dari Voxpol mengatakan bahwa saat ini elektabilitas dari Partai Gerindra itu sudah mencapai 25,7%, sementara PDIP itu melorot ada di bawahnya yaitu sekitar 22,6%, dan kemudian PKS malah menjadi partai nomor 3 yaitu 8,5% begitu. Dan kemudian jauh sebelumnya pada tanggal 1 Agustus misalnya ya, itu ada dari lembaga-lembaga survei lain di mana memperlihatkan bahwa elektabilitas Prabowo itu meningkat begitu, melejit begitu ya. Termasuk tentu saja dari Denny JA. Kalau dari LSI Denny JA ini memang sudah dari Nggak sejak awal kaget lah kita ya. tidak kaget lagi, tapi dari Pullmark apa dan sebagainya begitu ya, dia juga memperlihatkan bahwa elektabilitas misalnya ya di kalangan NU begitu, itu elektabilitas dari Prabowo itu naik 7% begitu. Ini kan Ya. Dan ini itu bersamaan dengan itu membesarkan paket gitu. itu juga paket Gibran juga bahwa sekarang jadi cawapres yang paling populer gitu dan Naik elektabilitasnya. ya. Ya, ya, ya. Ya, saya kira itu permainan dari lembaga-lembaga survei lah ya yang Ya. mendongkrak para kandidat yang mereka support gitu ya. Ada yang memang bekerja langsung dengan para kandidat, dengan para partai politik, tapi ada juga yang memang ya dia survei biasa saja gitu yang bisa mungkin jadi patokan buat kita gitu ya. Nggak semuanya ya lembaga survei itu. Oke, kita tinggalkan itu ya Mbak ya, kita langsung ke fokus yang pembicara agenda terakhir yang kita sebut tadi soal Anies Baswedan, tadi yang berkaitan dengan IKN. Ini menurut saya penting karena ini kan berkaitan dengan orang selalu bertanya apa yang membedakan antara Anies Baswedan dengan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Iya, iya betul sekali. Jadi ini kan Anies juga dia memimpin upacara hari ulang tahun kemerdekaan ini ya, tapi di daerah tempat dia yaitu di Waduk Lebak Bulus kalau tidak salah begitu. Dan ini memang kalau Anies saya melihat upacara tersebut memang betul-betul dengan rakyat, gebuk-gebukan bantal, terus kemudian tarik tambang, dia gebuk-gebukan bantal, dia sempat menang sekali tapi kemudian kalah dengan Pak RT begitu kan sehingga dia tercebur begitu. Tapi terus kemudian wartawan ini banyak menanyakan tentang dia, tentang misalnya pernyataan Pak Jokowi begitu tentang pemimpin masa depan, pemimpin yang akan datang, dengan Pak Jokowi mengatakan bahwa pemimpin penggantinya itu tidak hanya jalan semacam jalan pagi, jalan jogging atau kemudian lari, tapi dia harus maraton. Jadi artinya dia harus lari kencang dan dengan jarak yang jauh begitu kan ya. Nah, ya, dan lari kencang dan bebannya berat karena banyak utang, warisan utang. iya, iya, dan kemudian Anies mengatakan bahwa sebetulnya pembangunan itu tidak hanya soal satu presiden saja, satu pemimpin saja, tapi itu adalah merupakan rangkaian karena kita sudah memiliki banyak presiden. Jadi apa yang terjadi saat ini adalah juga atas kerja keras dari presiden-presiden sebelumnya. Jadi tidak bisa dilihat bahwa kalau saya mengartikan ya apa yang dikatakan Anies, Pak Jokowi kan mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah mempersiapkan semuanya begitu ya untuk lari kencang. Jadi pondasinya sudah dibangun oleh Pak Jokowi, dan kemudian pemimpin yang selanjutnya siapapun itu dia tidak menyebut nama, dia bilang begitu, tapi dia harus bisa maraton. Nah, itu yang dimaksudkan, mungkin pondasi itu tidak hanya dilakukan oleh Pak Jokowi tapi juga oleh presiden-presiden sebelum Pak Jokowi begitu kan. Nah, terus kemudian juga soal Saya lihat IKN. kok kayak apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu kok seolah-olah satu ya mengklaim bahwa masa kepemerintahannya itu sangat berhasil gitu, walaupun banyak sekali catatan-catatan dari pada ekonom yang menunjukkan bahwa banyak sekali persoalan yang diwariskan oleh Pak Jokowi. Ya. Yang kedua seolah-olah menakut-nakuti publik gitu bahwa nggak ada calon presiden yang lain lebih bagus dia gitu. Itu loh yang saya tangkap kok begitu ya, yang selalu yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu. Iya, memang kesannya jadi seperti itu ya, karena dia berkali-kali mengatakan Ngomongnya itu soalnya nggak cukup gitu. sekali kan gitu ya. Iya. Yang harus bisa ngerti soal geopolitik global, mesti ngerti soal ekonomi. Padahal kan catatan kita selama ini Pak Jokowi itu orang yang justru sangat inward looking, sangat tidak paham dengan geopolitik global kan gitu, karena sidang umum MPR aja selama periode 5 tahun pertama jadi presiden tidak pernah hadir, selalu Pak Yusuf Kala yang diutus gitu, dan baru sekali hadir itu pun lewat cuma rekaman pidato saja gitu. Jadi menurut saya mestinya berhentilah Pak Jokowi bicara seperti ini gitu ya. Dia fokus saja bagaimana pemilu dan pilpres ini berlangsung dengan aman gitu, dan dia mengucapkan selamat nanti kepada presidennya, dan dia tentu menyatakan kalau ada warisan-warisan yang baik buat dari saya tolong ya tentu sebaiknya dilanjutkan. Tentu saya juga sebagai presiden manusia biasa banyak juga kekurangan, ya nggak apa-apa dikoreksi. Mestinya lebih
lebih humble seperti itu akan lebih menarik buat saya gitu. Iya, mungkin seperti kata Romi itu ya, Roma Hurmuzi, mantan ketua umum P3 itu yang mengatakan sebaiknya menjaga jarak begitu Bukan ketua kan. umum, Mbak, ketua MPP, ya ketua Oh iya MPP. iya, ketua MPP. Betul. Kalau sekarang begitu kan ya. Nah, kata Romi kan kemarin juga dia bahwa kalau Pak SBY itu menjaga jarak tapi jaraknya jarak jauh. Kalau Pak Hmm. Jokowi menjaga jarak tapi jaraknya adalah jarak dekat begitu ya. Hmm. Dan kemudian kalau kita kembali kepada soal IKN ini, memang ketika memberikan tanggapan itu Anies mengatakan bahwa IKN itu bukan soal selera. Jadi bukan soal selera presiden begitu. Tapi ini adalah soal uang rakyat yang digunakan. Jadi kalau seandainya uang itu memang tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak memberikan manfaat yang banyak kepada rakyat, maka tentu itu akan dievaluasi kembali, begitu kan? Iya, iya, iya. Dia menerjemahkannya dengan demikian. Tapi kalau Anies dia mengatakan bahwa soal bahwa itu bukan soal selera presiden dan ini adalah uang rakyat. Iya, iya. Dia jelas mengatakan demikian dan kemudian dia juga mengatakan bahwa proyek IKN apa namanya kalau seandainya dia tidak problematik, maka pasti akan jalan terus. Pasti Artinya, saya ya, sepakat itu Mbak ya, karena saya kira gini ya, ini bukan soal Anies, soal Ganjar atau soal Prabowo yang terpilih gitu, dan kalau katakanlah kalau Anies yang terpilih nanti IKN tidak lanjut, kalau Prabowo dan Ganjar itu ya. pasti lanjut. Iya, sekarang orang seperti Ganjar, seperti Pak Prabowo pasti ngomong akan dilanjutkan karena mereka berharap itu kan dapat dukungan dari Pak Jokowi untuk memenangkan Pilpres gitu. Pak Tapi Jokowi. nantinya setelah terpilih dan kemudian mereka pasti akan lebih berpikir bagaimana tidak menjaga lagi kepentingan Pak Jokowi, tapi menjaga kepentingan pemerintah Kepentingan rakyat. dan iya kepentingan dia sendiri gitu. Kalau secara Ya, anggaran ya. memang tidak memungkinkan lagi ya nggak mungkin dilanjutkan IKN itu gitu ya. Sama seperti kayak kereta api cepat yang akan dilanjutkan, kereta api cepat Cina yang akan dilanjutkan dari Bandung ke Surabaya ya. Itu kan seperti dikatakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa nanti akan dilanjutkan oleh kabinet berikutnya. Ya nanti dulu kabinet, kalau katakanlah Ganjar atau Prabowo yang terpilih pun belum tentu itu dilanjutkan kalau itu jadi beban gitu ya. Saya kira sebenarnya harusnya begitulah cara ininya, menjaga jarak seharusnya yang betul memang terhadap kekuasaan yang akan datang. Itu saya kira Mbak Agi ya. Oke, ya Mbak Agi ya. Kita masih akhir perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi pekan depan. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gbeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.